Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, warga jemaat GKJ Mejasem Tegal. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerahnya. Saat pagi hari ini kita kembali dipersatukan oleh Tuhan dalam kebaktian minggu hari ini. Kebaktian minggu akan kita selenggarakan bersama dari rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga yang kita cintai. Mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, kita akan awali kebaktian minggu hari ini. Mari kita dasari ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Hai makhluk semuanya di gunung dan lembah, di laut, di udara, di mana sajalah, ayat di siang malam, segala kurnia, pemberian kali alam, pertanda kasih-Nya. Kita bersatu hati di dalam doa. Saat pagi kami datang menghadap-Mu ya Tuhan, pagi yang indah, pagi pemberian-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ini ya Tuhan. Dan di saat pagi ini kami datang menghadap tahta hadirat-Mu. Kami rindu memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan saat pagi hari ini. Bersama dengan keluarga dari rumah kami masing-masing, kami ingin memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian minggu hari ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengundang Engkau berkenan hadir di tengah keluarga kami, dan Engkau berkenan memberkati kami. Kami hendak menyerahkan seutuhnya kebaktian minggu hari ini hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Karena kami meyakini bahwa Tuhan hadir saat ini bersama dengan kami ketika kami berbakti kepadamu. Terima kasih ya Allah, seutuhnya ibadah kami dari awal sampai dengan akhir nanti kami mohonkan berkat yang dari Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, duduk
Mari kita kembali berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami akan duduk diam di hadirat-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu pada saat ini. Bapa, anugerahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik akan firman-Mu dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan atas kami siap untuk menerimanya, dan kiranya hamba-Mu pun Tuhan berkati untuk melayankan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian pembacaan sabda Tuhan dari kitab Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dan mari kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan gejolak dan pergumulan berat seperti sekarang ini, memang penting bagi kita untuk tetap mengarahkan pandangan secara tepat hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang negatif yang justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan, semakin dekat dengan kegagalan dan kehancuran. Seringkali memang kita takut, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Takut apabila hendak melangkah untuk melanjutkan hidup, karena ada pergumulan berat yang memang harus kita hadapi. Ketakutan itu muncul karena kita ini merasa seolah-olah tidak kuat untuk menghadapi pergumulan yang datang dalam hidup kita. Lalu persoalannya, apakah kita jadi melangkah atau tidak? Jadi melangkah atau tidak? Jadi menjalani, jadi menghadapi atau tidak? Persoalan ini juga pernah dialami pemazmur tatkala menghadapi tekanan akibat penghinaan orang-orang yang merasa hidupnya aman dan orang-orang yang sombong. Lalu apa yang dapat dilakukan? Apa yang dapat dilakukan? Mazmur 123 yang baru saja kita baca menyatakan ketika mata kita tetap memandang kepada Tuhan, maka hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah kemudian persoalan kita selesai? Apakah kemudian
pergumulan yang kita hadapi itu selesai? Tentu saja tidak. Bukan kita yang mengatur, apalagi mengendalikan hidup kita, tetapi Tuhanlah Allah yang mengendalikan dan menentukan hidup kita. Tuhan pasti menolong. Ada waktu dan cara Tuhan untuk hadir dalam pergumulan kita. Tuhan sangat tahu menurut rancangannya sendiri bagaimana Tuhan hadir bagi kita dan memberikan kepada kita kelegaan. Dalam kepasrahan diri pada rancangan damai sejahteranya, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, kita tetap diarahkan untuk tidak larut pada kecemasan dan ketakutan. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk tetap bangkit dalam pengharapan pada pertolongan Tuhan. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, analogi yang dipakai oleh pemazmur pada Mazmur hari ini, Mazmur 123, analogi yang dipakai untuk menggambarkan situasi seorang beriman yang berada dalam kesulitan adalah seorang hamba yang mau fokuskan pandangannya ke tangan majikannya. Hamba laki-laki pada tuannya dan hamba perempuan pada nyonyanya, seperti ditulis pada ayat yang kedua. Nah, saat itu Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak, seorang hamba atau budak yang mengalami kesulitan memang tidak punya jalan lain, tidak bisa berharap kepada yang lain selain berharap hanya kepada majikannya. Si hamba menyadari bahwa dirinya sepenuhnya adalah milik majikannya. Hanya majikanlah yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk melepaskan dirinya dari masalah yang menghimpit dan datang dalam hidupnya. Majikannya lah dan bukan orang lain yang memiliki kepentingan dan kebaikan bahkan kesehatan dari si hamba. Oleh karena itu, si hamba menyadari bahwa hanya dengan memohon belas kasih dari majikannya, ia mendapat kelegaan dan mendapatkan solusi yang dia butuhkan. Maka ia berkata seperti yang ditulis oleh pemazmur pada ayat yang kedua, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, dari bulan Maret yang lalu sampai dengan hari ini berjalan kurang lebih sudah 8 bulan. Bersama-sama kita harus berjumpa dan menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan berat karena pandemi COVID-19. Dampak sudah kita rasakan bersama. Kita menjalani hari-hari yang terasa berat dan setiap kali membuat kita jatuh bangun. Baik dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam kehidupan berjemaat. Bersama-sama sudah kita rasakan dampaknya dan di sana ada pergumulan berat yang harus kita hadapi. Nah, ketika kita mengalami ketakutan dan kejatuhan, dapat membuat siapapun termasuk kita umat beriman mengarahkan pandangan mata dan mencari pertolongan kepada pihak yang lain. Dan apakah dalam kondisi semacam ini kita umat beriman dalam reflektif kita tetap mengarahkan pandangan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan dan berharap hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, bukan pihak yang lain. Mulai hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini dan seterusnya, tetaplah kita bisa memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan yang menolong kita. Seperti ditulis dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman.
Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, mengapa kita harus mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan, tidak kepada pihak yang lain? Jawaban sederhana yang bisa kita berikan yaitu agar kita tidak mengalami ketakutan dalam menjalani hidup dengan seluruh pergumulan yang dihadapi. Namun bila pandangan kita tetap tertuju pada situasi dan kondisi yang ada, pasti kita mudah menjadi takut. Ketika pandangan kita tetap pada pandemi COVID-19 dengan seluruh dampaknya yang sudah kita alami, kita berkutat di situ, kita pasti akan mengalami ketakutan. Mari kita ingat Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak, ketakutan adalah musuh dari iman yang memang harus kita kalahkan. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Semakin kita takut, semakin lemahlah iman kita, sehingga kita pun tidak sanggup untuk menghadapi hidup dan seluruh pergumulannya. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan, pagi ini melalui sabda firman Tuhan kita diberikan kekuatan untuk terus maju dan melangkah dengan pertolongan Tuhan. Baik saat kita bekerja, saat kita studi untuk anak-anak, saat kita bergaul dengan lingkungan kita, dan juga saat bersekutu dengan saudara seiman kita. Keraguan dan ketakutan tidak akan menyelesaikan masalah. Begitu pula ketika kita bertindak nekat tanpa perhitungan, tidak hati-hati, serta terlalu percaya diri justru juga akan mengarahkan kita pada kegagalan. Maka jalan satu-satunya Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak, tetaplah memandang hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, dalam Tuhan ada pertolongan. Mintalah hikmah dari Tuhan agar di sepanjang hidup yang kita jalani ada kekuatan, ada kemampuan untuk kita dapat melewati kehidupan dengan baik. Dalam bagian lain, pemazmur menulis pada Mazmur 16 ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Selamat menjalani kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak, dan selamat berkarya hanya bagi Kristus. Tuhan pasti memberkati hidup kita sekarang dan selamanya. Amin.
Jangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan. Padanya aku aman. Perbuatan aku, peganganku abadi. Bencana maut kemelut, tak risau ku hadapi. Terasa rangkulannya, tempat hatiku aman. Kuasanya ku andalkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami dan mengajak kami untuk tetap mengarahkan pandangan hidup kami hanya kepada Tuhan. Tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena disitulah terpancar kekuatan dalam hidup kami untuk dapat menjalani hidup dengan seluruh pergumulan yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan tetap ada untuk hidup kami, Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati seluruh perjalanan hidup kami. Ajar kami untuk tetap menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Allah kami yang Maha Kasih, pagi hari ini kami bersyukur atas berkat yang dari Tuhan kami dapat menyelenggarakan kebaktian minggu hari ini. Meskipun ibadah masih kami selenggarakan dari rumah bersama dengan keluarga, namun kami tetap bersyukur Tuhan hadir di tengah keluarga kami dan memberkati kami. Kerinduan kami ya Allah, kiranya di waktu yang akan datang kami dapat kembali bersekutu dengan saudara seiman kami. Terima kasih ya Allah. Allah kami yang Maha Kasih, kami saat ini berdoa untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu di GKJ Mejasem. Kami mohon berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami dalam seluruh aktivitas kami sehari-hari ya Bapa, baik anak-anak yang masih belajar maupun kami yang sudah bekerja. Tuhan senantiasa memberkati kami. Anugerahkan kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami dapat menjalani aktivitas kami dengan baik. Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah keluarga kami dan memberkati keluarga kami, supaya keluarga kami tetap menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan tetap berkenan menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan kembali. Demikian pula ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami di dalam pergumulan berat oleh karena permasalahan hidup saat ini yang dihadapi, kami mengundang Tuhan hadir, memberikan kelegaan dan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa pula saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Kami mohon berkat-Mu, kiranya panjang umur, kesehatan,
dan kelimpahan berkat Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seutuhnya kehidupan jemaat-Mu, anak-anak-Mu hanya dalam tangan kasih Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu ya Allah di GKJ Mejasem. Kiranya ya Tuhan Kau senantiasa memberkati seluruh karya pelayanan kami. Meskipun kami saat ini masih terbatas dalam berkegiatan, namun biarlah Tuhan kami tetap memuliakan Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari. Jadikan gereja-Mu menjadi gereja yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Allah atas pimpinan Tuhan, atas gereja kami. Biarlah kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam aktivitas kehidupan gereja kami. Bapa, tidak lupa kami juga mohonkan berkat-Mu untuk upaya perizinan tempat ibadah. Allah yang Maha Kasih, kiranya Tuhan memberkati dan kembali akan kami upayakan di waktu yang akan datang. Tuhan pun berkenan memberkati setiap upaya yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh menyerahkan kehidupan gereja-Mu di tempat ini hanya dalam pimpinan dan berkat yang dari Tuhan. Tuhan kami yang Maha Kasih, tidak lupa saat ini kami kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, sampai saat ini bangsa kami masih harus terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Tidak lelah kami terus berdoa kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan berkenan memulihkan bangsa dan negara kami. Kami percaya kuasa-Mu tetap bekerja, kuasa-Mu yang akan memulihkan bangsa kami. Demikian pula untuk lingkungan tinggal kami, Mejasem Barat dan sekitarnya, kiranya juga tetap dalam perlindungan Tuhan. Jadikan lingkungan tinggal kami menjadi lingkungan yang tetap aman dan sehat untuk kami bertempat tinggal dan beraktivitas. Berkati pula Tuhan para pemimpin kami, pemerintah bangsa kami, dengan seluruh komponen bangsa yang lain, termasuk tenaga medis. Tuhan Yesus berkati mereka semua dalam setiap upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya melalui karya mereka Tuhan, pandemi COVID-19 di tengah bangsa kami segera berakhir. Dan untuk sesama kami yang terpapar COVID-19, Tuhan tetap memberkati, Tuhan yang anugerahkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan kembali. Demikian pula ya Allah untuk kami semua dan seluruh warga masyarakat yang terdampak oleh karena peristiwa ini. Kami sungguh memohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang akan terus memberkati kami dan seluruh sesama kami, untuk dapat melewati dan menjalani hidup dengan baik hanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah seluruh doa kami. Syukur kami hanya kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik atas doa kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan kita kepada Tuhan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 302. Kita membawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, saat ini dalam kami berbakti kepadamu, kami menghaturkan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, sucikanlah dan berkatilah, supaya melalui persembahan ini nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Dan kami pun bersyukur ya Bapa atas berkat-Mu yang melimpah yang Tuhan curahkan bagi keluarga kami. Tuhan kami Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap menjalani hidup kami dengan seluruh pergumulannya, hanya tetap mengarahkan pandangan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini, dan sebelum kita akhiri, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kerja
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.